Setelah melalui beberapa tahapan termasuk keterangan saksi ahli, sidang gugatan pra-peradilan Agus Nompitu terhadap Kejaksaan Tinggi Lampung pada Senin 25 Maret 2024 memasuki agenda kesimpulan. Sidang yang digelar Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini tinggal 2 langkah lagi akan mendengarkan keputusan Hakim Tunggal terkait diterima atau ditolaknya permohonan Agus Nompitu pada pra-peradilan tersebut. Sidang gugatan pra-peradilan Agus Nompitu tinggal menunggu putusan hakim. Di penghujung sidang, Agus Nompitu terisak memohon hakim memberi putusan seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatannya. Isak tangis itu pecah saat Agus Nompitu diwawancarai wartawan usai menjalani sidang hari kelima di ruang sidang Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandar Lampung, Senin 25 Maret 2024. Menurut Agus, status tersangka tidak hanya merugikan nama baik dan karirnya, namun keluarga dan anak-anaknya ikut menanggung beban psikis yang berat. Apalagi dia menyebut penetapan tersangka itu menghakimi dirinya tanpa mendapatkan ruang yang cukup untuk membela diri. Karena itu dia meminta hakim memberikan putusan secara objektif dan adil. Permohonan kepada hakim tersebut dinilai beralasan. Terungkap dalam sidang bahwa penetapan status tersangka Agus Nompitu layak ditinjau kembali dan dibatalkan. Beberapa poin yang memberatkan keyakinan Agus Nompitu adalah dalam LHP BPK RI tahun 2020 tentang anggaran KONI Lampung ditemukan status opini wajar. Artinya tidak ada temuan apalagi indikasi korupsi. Dalam LHP yang digunakan kejaksaan sebagai alat bukti juga tidak satu pun yang merujuk nama Agus Nompitu, selalu pihak bertanggung jawab atas kuasa anggaran apalagi pengguna anggaran. Saksi ahli dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Muzakir menyebutkan LHP auditor eksternal tidaklah sah dijadikan sebagai bukti. Dalam temuan tersebut harusnya pihak paling bertanggung jawab atas penggunaan anggaran adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Saksi ahli juga menyebut hanya instrumen negara yang diperbolehkan melakukan audit LHP terhadap keuangan negara atau diangkat secara undang-undang. Artinya gugur bahwa LHP auditor eksternal yang dijadikan bukti. Berdasarkan fakta persidangan, Agus Nompitu bukanlah pihak yang melakukan negosiasi dengan pihak catering atau penginapan. Jadi tidak ada kedudukan Agus Nompitu dalam dugaan perbuatan melawan hukum. Saksi ahli mengatakan Agus Nompitu tidak bisa dijadikan saksi atas kasus dirinya sendiri karena saksi hanya untuk orang lain. Saksi ahli menyebut bila tidak ditemukan kerugian negara atas dugaan korupsi, maka seharusnya demi hukum tidak ada tersangka. Karena informasi beredar kerugian sudah dipulangkan, tapi siapa yang mengembalikan belum terkonfirmasi dan dibuka terang ke publik. Status kerugian negara bagi pihak Agus Nompitu masih sumir sebab nilai kerugian negara tidak pernah dinikmati Agus Nompitu. Alat bukti penetapan tersangka terhadap Agus Nompitu dinilai tidak cukup dan tidak dapat dihadirkan dalam sidang. Proses pemeriksaan sidang pra-peradilan termohon hanya menyampaikan bukti surat. Dengan demikian, termohon hanya memiliki satu alat bukti dalam proses persidangan akuo. Bukti surat yang disampaikan termohon tidak dapat ditunjukkan dan didengarkan mengenai 2 alat bukti yang dipakai dan membuktikan perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam proses penyidikan, Agus Nompitu tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Kejaksaan Tinggi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014, Agus Nompitu tidak layak ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih kepada teman-teman jurnalis atau media bahwa pada hari ini saya bersama tim kuasa hukum sudah menghadiri pada sidang hari kelima ya, hari kelima, yaitu penyampaian kesimpulan-kesimpulan dari kami para pihak pemohon maupun termohon. Ya. Yang perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana saya sampaikan pada awal bahwa saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan tentu mengikuti semua proses hukum yang ada ataupun yang berlaku. Kemudian di dalam sidang
peradilan yang juga diikuti oleh teman-teman media, itu juga saya dengan kuasa hukum juga sudah menyampaikan hal-hal yang terkait di dalam melakukan upaya hukum untuk melakukan penilaian kembali terhadap penetapan saya sebagai tersangka. Ya. Nah, oleh sebab itu kami juga telah menyampaikan di dalam sidang peradilan ini terkait dengan alat-alat bukti, ya, termasuk juga surat, ya, dokumen, dan juga menghadirkan saksi ahli pidana yang juga kita hadirkan di dalam sidang pra peradilan ini. Nah, kemudian di dalam sidang peradilan ini juga kita dengarkan bagaimana bukti-bukti juga yang disampaikan oleh pihak termohon, dalam hal ini dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Dan dari beberapa hal yang ada dalam persidangan dapat kita lihat bahwa dari pihak termohon menyampaikan satu alat bukti. Tim Liputan Mitra TV melaporkan.